saya sangat kenal sekali dengan agribisnis ini. Udah bisnis internasional. Rupanya kopi kita dari Indonesia itu bukan hanya di Indonesia lagi, ya, sudah ke seluruh dunia begitu. Nah, jadi saya pikir juga kopi Simalungun juga harus mampu berorientasi seperti itu. Tapi dari diskusi-diskusi kita beberapa hari ini, rupanya kopi Simalungun itu sudah ada juga mau dikembangkan di Simalungun sendiri. Itu seperti Tony itu udah bikin kafe-kafe, katanya mau pakai rumah saya juga mau bikin kafe di Manik di kampung. Ya, saya bilang welcome gitu. Jadi pasarnya kopi Simalungun rupanya tidak hanya lokal, tapi juga sudah internasional. Cuma menjadi pertanyaan sekarang, petani kita itu dan para pelaku sebelum final consumer itu sudah bisa mendapatkan nilai tambah yang maksimal enggak? Dan tujuan kita juga kalau boleh kan, kalau berbisnis ya makin sejahtera lah dari bisnis itu kan. Bukan hanya kerja-kerja begitu saja. Jadi diskusi kita pada hari ini menurut saya sangat menarik sekali. Karena kita pada level hanya overview dulu, nggak usah buru-buru. Nanti barangkali beberapa kali kita bicara mengenai kopi Simalungun ini, baru kita bisa melihat action yang bisa dilakukan. Tapi walaupun begitu karena sudah ada action, bagaimana dari diskusi kita ini, para pelaku bisa mendapatkan manfaat untuk memperbaiki bisnis mereka. Kita udah banyak pembicara di sini yang sangat berkompetensi di bidangnya. Ya mari kita dengarkanlah dan mari kita diskusikan, nanti coba kita simpulkan. Begitulah pengantar dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Profesor. Terima kasih Edwin. Apa yang dikatakan Profesor tadi, ya kita mulai memikirkan sistemnya lah. Kita berikan kesempatan kepada Profesor Bungaran untuk setelah overview tadi di awal, mungkin closing, catatan penutup. Silakan Prof. Baik. Notesnya Pak. Tapi sebelum saya, Dr. Tungkot supaya yang dulu yang bikin refleksi. Dia udah lebih pintar dari saya dan saya bangga punya murid seperti dia. Baik, terima kasih Prof. Baik, Bapak dan Ibu, terus terang ini di luar ekspektasi saya. Saya termasuk dari keluarga petani di Simalungun, punya kopi, tapi nggak nyangka bahwa kopi kita itu seperti itu hebatnya. Terima kasihlah siapapun itu yang berjuang selama ini untuk bisa mengangkat kopi kita ini sampai dapat pengakuan indikasi geografis dari pemerintah. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi memang dapat pengakuan atau sertifikasi indikasi geografis itu baru langkah awal. Dan kita harus tahu juga, harus kita eksplorasi juga ke depan, kita memperoleh indikasi geografis itu apakah karena bibit, karena rasa, atau karena ekosistem. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana cara mempertahankan spesialtinya itu. Jangan-jangan nanti ke depan berubah cara kita menghandle, membudidayakan, dan juga processing, itu nanti malah hilang spesialti daripada kopi Simalungun itu. Betul, pengolahan itu seperti yang dikatakan oleh Pendeta Atika tadi, itu sangat penting, tapi juga yang diolah pengolahan itu adalah fungsinya bagaimana kita mengeksplorasi ya specialty taste yang ada di dalam biji kopi itu supaya itu bisa menghasilkan apa yang disampaikan oleh Profesor tadi itu sebagai penyegar tadi. Ini tadi Ibu Linge tadi juga sangat bagus sekali itu sarannya itu. Ya, jadi setelah kita dapat sertifikasi identifikasi geografis, maka selanjutnya itu adalah bagaimana mengembangkan traceability-nya gitu kan. Jadi bahkan kalau traceability itu kita gabung dengan digitalisasi, sehingga kalau ada konsumen kita di Australia atau di Eropa atau di Jerman misalnya, dia mau kepingin misalnya mau mengimpor kopi spesialty Simalungun, kita bisa langsung tunjukkan, dia bisa lihat itu bagaimana batangnya itu di raya misalnya, bagaimana itu kebunnya itu di
di Seribu atau di mana-mana gitu kan, dan bisa dilihat. Dan teknologi sekarang saya pikir itu sudah mampu untuk melakukan itu gitu. Jadi itu gunanya juga traceability tadi itu, sehingga kita tahu gitu ya di bagaimana proses produksi itu dilakukan dan apa treatment yang dilakukan di sana gitu. Nah, saya setuju tadi dengan pandangannya Pak Jose, itu saya setuju tuh. Namanya juga kopi specialty Simalungun, specialty. Persoalannya pun pasti specialty itu. Nggak bisa disamakan itu dengan kopi Gayo, kopi Madinah, kopi Litong atau kopi lain, beda-beda cara mungkin masalahnya gitu. Nah, ini perlu kita lihat, betulkah gitu kan? Betulkah misalnya contoh residual dari glifosat itu ada di kopi kita? Pernah nggak dites itu? Ya, kalau ada residual glifosatnya melampaui apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jose, itu harus ada perbaikan di budidaya. Itu contoh gitu kan. Jadi karena ini adalah minuman penyegar yang langsung dikonsumsi masyarakat, konsumen, itu variabel residual itu sangat sensitif. Nah, itu jangan sampai ada itu gitu kan. Nah, coba dites itu. Kalau bisa Dinas Pertanian itu tolong dibantu supaya dianggarkan tahun depan, dites dulu itu, betulkah ada residual setinggi itu untuk kopi Simalungun? Kalau ada, harus ada lakukan perbaikan good agriculture practices-nya. Ya, itu salah satu hal. Kemudian kedua, yang jangan kita lupakan juga adalah masyarakat Simalungun, masyarakat Sumatera Utara juga konsumen kopi loh. Jadi jangan selalu berpikirnya hanya ekspor saja. Ekspor itu bagus, tapi di Simalungun juga kita mulai dari kecil itu sudah diajari, bukan hanya diajari, sudah biasa minum kopi, gitu kan. Hanya saja mungkin perlu diperbaiki. Ya, coba bayangkan itu seperti yang multinasional, misalnya kopi Starbucks itu. Saya pikir itu tadinya dulu hode itu. Hode yang ada di tradisional itu dikembangkan gitu kan. Jadi kita kembangkan juga budaya minum kopi. Hode yang ada di Simalungun itu, yang dipadukan dengan specialty kopi Simalungun, nanti suatu saat itu yang kita ekspor. Jadi bukan produknya yang kita ekspor, tapi food service industrinya, seperti Starbucks kita ekspor. Nah, itu barangkali yang perlu. Paling sedikit untuk kawasan Danau Toba sebagai tujuan wisata dunia, nah itu disitulah pertama yang harus kita buat itu. Jadi mungkin itu satu hal. Kemudian terima kasih juga tadi Pak Supriyatna dan juga yang dari Jogja yang memberikan masukan yang sangat bagus. Itu harus kita catat itu. Ya, kita catat itu. Terima kasih teman-teman dari sentra-sentra kopi yang ada di Indonesia bisa memberikan masukan yang sangat berharga bagi kita tadi. Kemudian yang mungkin bagi saya yang terakhir adalah betul agribisnis kopi ini adalah juga spesial. Dia di perpaduan antara art, science, dan culture. Jadi budaya, seni, dan ilmu pengetahuan. Dan bagaimana kita menggunakan, meramu kedua aspek ini supaya dia menjadi sesuatu juga gitu kan. Tidak ada gunanya specialty kopi di jenis tanamannya, tapi gagal kita mengeksplorasi itu menjadi specialty taste, specialty ngopi ya, ngopi bahasanya sekarang. Nah, karena itu ajak juga lah yang milenial ini. Kaum milenial ini sangat luar biasa pikiran-pikiran mereka yang di luar pikiran kita selama ini. Jadi kita ajak mereka menjadi bagian terdepan daripada pengembangan bagaimana kopi ini ke depan. Saya pikir itu terima kasih atas webinar kita yang sangat bagus sekali pada hari ini. Terima kasih moderator. Salam hormat. Terima kasih Lawai. Langsunglah ke Pak Profesor. Silakan, Prof. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Tidak banyak lagi sebenarnya yang mau saya tambahkan, tapi saya juga ingin bahkan beberapa hal. Satu, apresiasi saya terhadap webinar kita ini tidak saya bayangkan seperti ini pada mulanya. Rupanya ini webinar kita ini bukan hanya untuk Kampung Simalungun gitu, kita udah webinar global ini nampaknya itu. Jadi
acung jempol lah buat kawan-kawan yang mengorganisir ini. Rupanya orang Simalungun itu tidak kampungan lagi gitu, so sudah go internasional. Itu satu hal. Kemudian saya lihat ya, kopi Simalungun ini punya potensi yang luar biasa besarnya. Tapi kita harus hati-hati. Jangan asal namanya GIS, Geographic Indication begitu toh. Tapi kita harus mampu menjelaskan itu apa itu yang indikasi yang spesial itu. Dan kalau boleh kita jelaskan itu secara saintifik. Ya, saya sendiri bukan di sini keahlian saya. Tetapi itu adalah pekerjaan rumah kita. Kopi di Simalungun kan dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Tapi recognition baru kita dapatkan tadi 2015 itu. Oleh karena itu, cara kita berbisnis kopi dulu dengan sekarang seharusnya berbeda. Kalau enggak ada gunanya geography indication itu. Jadi ada pekerjaan rumah kita yang perlu kita kerjakan. Kalau kita pintar-pintar merumuskan itu dan mampu menjelaskan itu kepada orang lain dan mampu memproduksi sesuai dengan apa yang kita katakan uniqueness-nya tadi. Ini bisa jadi potensi agribisnis yang sangat luar biasa besarnya. Tadi saudara Henda bilang kopi Simalungun ini bisa dibikin bir kopi katanya kan. Apa sih yang dimaksud dengan bir kopi itu? Jelaskan itu. Bagus itu. Tapi kita harus ingat, nggak semua orang suka bir gitu toh. Apalagi ada juga saudara kita yang mengatakan bir itu tapi banyak juga yang peminum bir di seluruh dunia. Apalagi kalau kita ke Jerman itu cangkirnya itu udah kayak ember gitu. Berarti bir tidak perlu dijelaskan di sana. Tapi benarkah ini kopi bir atau hanya ini angan-angan kita gitu toh? Baguslah itu. Saya dengarkan tidak hanya ada kopi bir, ada juga kopi madu, ada kopi jeruk, ada kopi yang lain-lain itu. Wah, ini berarti kalau kita pintar-pintar merumuskan dan membuat produk yang konsisten dengan apa yang kita katakan itu, maka ini bisa jadi bisnis besar. Jangan-jangan sebagian besar Simalungun atas itu nanti jadi kopi Simalungun. Jadi kalau menurut saya ini adalah potensi besar. Kita harus terima kasih buat kawan-kawan yang memperjuangkan geografi indication-nya kopi. Dan ini harus dirumuskan dan dijelaskan dan mampu di-maintain itu apa? Quality itu, karakter itu, mulai dari on farm sampai sewaktu processing sampai kepada barista tadi yang dikatakan sampai kepada konsumen. Ini gimana? Jadi kalau menurut observasi saya dari diskusi kita ini, sistem agribisnis kopi Simalungun masih terkotak-kotak. Ada kotak on farm, ya ini di usaha tani. Ada kotak processing, ada kotak barista, ada kotak consumer, dan tidak. Kadang-kadang tidak terkoneksi dengan baik. Bahkan saling curiga satu sama lain. Bunuh-bunuhin aku. Tipunya aku. Ya nggak bisa berbisnis seperti itu kalau satu sama lain. Kita harus saling percaya satu sama lain dan kita harus membicarakannya dengan baik. Jadi kalau tadi potensi yang besar dari kopi specialty Simalungun ini mau kita dapatkan, maka kotak-kotak ini harus dihilangkan secara lama. Harus dihilangkan secara lama.
Kalau enggak nanti kopi Simalungun sama dengan dulu, namanya aja kopi Sumatera Utara kan, bukan kopi Simalungun. Kemudian nanti digabung lagi dengan Aceh, ya jadi kayak kopi asalan aja. Nanti entah di Italia atau di mana, nanti Olam mungkin bisa cerita mengenai soal itu, tergantung sama mereka mau dicampur dengan siapa, nanti menjadi apa. Jadi menurut pendapat saya, kalau kita mau mengambil potensi yang maksimal dari kopi khas Simalungun ini, spesialty khas Simalungun ini, kita harus mampu mengidentifikasi kira-kira nanti konsumernya itu siapa. Konsumernya bisa macam-macam toh, bisa internasional. Tapi kan kopi Simalungun tadi dari 30.000 hektar, ya palinglah 15.000 ton itu kan. Itu berarti hanya satu kota aja mungkin di Eropa sudah cukup itu. Tapi kalau kita mau mengidentifikasi itu, dan kita bina kerjasama yang baik dengan mereka, bisa dibina kerjasama yang baik dengan mereka, maka itu menjadi pasar yang permanen, pasar yang saling menguntungkan, pasar yang lebih stabil. Nah, untuk ini, menurut pendapat saya, supaya ini jalan, harus ada koordinatornya, atau harus ada yang mengkoordinir, tidak perlu memiliki, tapi mengkoordinir supaya flow dari kopi yang spesial, yang unik dari Simalungun itu sampai kepada konsumer yang menghargai keunikan itu, keunikan itu. Harus ada koordinatornya, Dan ini biasanya entrepreneur, gitu. Ada entrepreneur. Nah, menjadi pertanyaan kita, siapa yang mau jadi koordinatornya untuk itu? Kalau enggak, tidak ada gunanya spesial kopi itu. Dicampur aja itu nanti. Jangan-jangan dicampur dengan Robusta malahan, bukan dengan Arabica. Gitu. Nah ini, bisa enggak petani Simalungun percaya kepada pedagang internasional? Nah, ini ada si Oscar Damanik ini, dari Olam, eksportir terbesar di dunia. Bisa enggak menjadi koordinator untuk membina petani-petani itu dan memelihara uniqueness-nya itu. Bukan hanya traceability itu yang diminta Olam tadi, tapi juga sustainability kan. Kemudian kalau Olam mau, petani Simalungun mau nggak berdisiplin, bikin kontrak jangka panjang begitu toh. Sebab kalau kita nggak punya kontrak jangka panjang, maka harganya akan gini-gini loh. Inilah yang perlu kita pikirkan pada masa yang akan datang, mau memanfaatkan specialty coffee itu. Tapi saya mau mengatakan, jangan hanya tergantung kepada ekspor. Sama dengan apa kita kan, seperti sawit kita kan. Dulu kita mengandalkan kepada ekspor kan, maka yang menentukan itu adalah Eropa kan. Bahkan kita diancam-ancam macam-macam itu. Enggak beginilah, pakai tenaga anak-anak. Ya memang saya dari dulu kerja di kebun kopi kok. Sejak anak-anak saya bisa jadi profesor. Lain di sana, tapi di Eropa kan tidak bisa begitu lagi. Oleh karena itu bagus kalau kita bisa dapat pasar ekspor, bagus. Tapi kalau enggak, pasar nasional juga besar. Penduduk kita ada 270 juta ini. Saya enggak punya informasi mengenai konsumsi per kapita ini. Mungkin Ibu Linge tahu itu berapa kilo per kapita kita sudah konsumsi kopi ini. 1,5 kilo, Pak. Saya yakin konsumsi kopi per kapitanya orang Indonesia jauh, ya. Berapa, Pak Oscar? 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau di Jerman berapa? Atau di Italia? Di Italia berapa? Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam itu udah 2 sampai 2,5 kilo, Pak. Tengok itu kan. Jangan itu. Kalau di Amerika berapa? Kalau sampai ke Brasil udah 3 kilo sampai 4 kilo, Pak. Tengoklah. Jadi kalau menurut pendapat saya, potensi pasar dalam negeri untuk kopi luar biasa besarnya juga. Jangankan itu. Di sekitar Simalungun aja berapa kilogram per kapita yang sekarang. Makanya saya senang ada siapa itu, si Tony, si Hendra, bikin melayani kopi lokal. Kalau itu bisa ditingkatkan konsumsinya, itu uniqueness-nya di situ bisa kita pelihara kan. Karena processing-nya sampai baristanya, sampai kedainya bisa kita maintain, dan kita hanya kopi Simalungun hanya punya
berapa tadi, berapa puluh ribu ton itu, barangkali bisa dikonsumsi sekitar situ. Dan nanti banyak orang akan datang kan, oh rupanya ada spesialtinya. Atau kalau enggak nanti sama aja, tidak ada bedanya kopi itu. Sama aja dengan kopi di Lampung, di Bengkulu, dan lainnya itu. Tapi intinya itulah, kalau menurut pendapat saya, untuk memanfaatkan ini, kita harus mengerti siapa yang akan menggunakan itu, dan kita harus melayani kebutuhan daripada konsumer itu. Kalau mau untuk ekspor, tanya Oscar. Tapi kalau mau di Jogja, tanya tadi siapa Martesa. Pendeta etika kalau untuk di Jakarta. Jadi saya senang, saya tadi katakan ada koordinator kan. Dan kenapa petani ini selama ini bahkan kopi kita tidak berkembang, karena petani kita itu tidak punya organisasi yang efisien dan efektif. Kan sebenarnya sudah ada, Hendra punya apa itu toh? Apa tadi istilahnya itu? Apa nama? Himpunan Masyarakat Kopi Arabica Simalungun gitu toh. Baguslah itu. Itulah cikal bakalnya. Tapi kembangkanlah itu menjadi organisasi yang untuk satu membantu para petani soal soal budidaya. Masa cuman setengah ton per hektar? Coba lihat di Vietnam, berapa ton per hektar itu bisa. Tapi kalau di Vietnam itu kan robusta itu, bukan Arabica. Tidak ada Arabica mungkin di Vietnam karena dataran rendah mereka semuanya. Kita beruntung Arabica itu hanya ada banyak di Sumatera, kemudian ada dulu juga di Sulawesi kan, karena kita punya pegunungan yang tinggi-tinggi gitu. Di Jawa juga ada, makanya di Priangan toh. Jadi seperti itu menurut pendapat saya. Organisasi petani harus ada, harus kuat, dan itu perlu leadership. Dan organisasi petani adalah organisasi bisnis, bukan organisasi politik. Dijaga itu. Siapapun yang menjadi bupati silakan aja gitu toh. Organisasi tidak ada campur tangan di situ. Pribadi-pribadi boleh, tapi kalau organisasi tidak. Jadi kalau ada organisasi petani yang efisien dan efektif, tadi produktivitas bisa ditingkatkan, tidak hanya produktivitas, kemudian mempermudah juga tadi bukan hanya untuk ekspor saja. Nanti konsumer di Jawa juga akan menuntut itu. Ini saya minum kopinya ini dari mana asalnya ini? Traceability dan sustainability. Saya juga agak kurang yakin bahwa mungkin yang itu paraquat yang dipakai itu ada banyak itu di robusta yang di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi barangkali tidak perlu pakai paraquat. Sebab kalau saya ingat itu waktu anak-anak saya, kopi di Simalungun atas itu by default dia sudah sustainable. Nggak pakai pupuk, atau minimum sekali, apalagi pakai pestisida. Sekarang mungkin sudah banyak berubah ya. Tapi saya tidak tahu apakah ada yang jual paraquat sampai ke Tiga Runggu sana dan Seribu Dolok. Jadi itu yang dikatakan tadi oleh saudara Yose itu barangkali itu adalah angka nasional ya, angka nasional Indonesia. Gitu. Makanya kalau Simalungun mau mempertahankan bukan hanya GIS-nya, geographic indication, tapi traceability dan sustainability-nya, maka itu harus, kalau ada lambat laun harus dihilangkan. Tidak perlu itu, tidak perlu. Jadi masih banyak potensi yang besar yang saya lihat di sini dengan adanya geographic indication ini. Tapi untuk memberikan manfaat bisnis yang lebih besar, maka produksi dan produktivitas dari kopi Simalungun harus ditingkatkan dengan teknik budidaya yang lebih baik. Kemudian juga harus dijamin ada flow daripada biji itu dari processors, ada berapa tahap processor, kepada barista dan kepada konsumer itu. Semuanya itu adalah bisnis.
Semuanya itu adalah bisnis dan itu harus ditangkap. Jadi kalau kita mau menjauhkan kopi Simalungun, tidak boleh ada itu yang terlambat atau terhambat. Mulai dari petani kepada pengolah pertama, pengolah kedua, barista sampai konsumer itu harus menjadi flow yang teratur dan semuanya harus beruntung dan semuanya harus bisa punya bisnis yang teratur, yang sustainable. Jadi kita nanti menurut saya perlu lagi mendiskusikan ini. Kalau saya lihat untuk apa kopi ini beda dengan diskusi kita mengenai jeruk. Gitu. Kalau jeruk kita kan melulu hanya untuk dalam negeri, belum untuk ekspor sama sekali. Kalau kopi kita sudah diekspor, gitu. Tapi belum menggunakan kopi Simalungun, gitu. Masih kopi Sumatera Utara kan. Itu artinya dicampur-campur lah itu dengan entah apalah itu. Dan kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari keuniqueness-nya dari kopi Simalungun ini. Jadi saya lebih banyak belajar daripada bisa mengajari pada hari ini. Nah, saya sangat gembira. Mari kita lanjutkan diskusi kita, tapi kita tidak berhenti dalam diskusi-diskusi. Ini harus jadi bisnis. Jadi bisnis siapa yang memang mau berbisnis. Kalau diskusi for the sake of diskusi, barangkali kita habiskan waktu itu. Tapi kita perlu berdiskusi untuk membuat bisnis yang berkelanjutan, yang menguntungkan dalam jangka panjang. Saya pikir itu dari saya, Saudara Jutamardi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Profesor. Jadi dari 2 jam yang dijadwalkan kita menjadi 2-3/4 jam. Selalu asik kita berwebinar soal agribisnis ini. Sebelum ditutup, ya kita ucapkan terima kasihlah kepada kawan-kawan Lawe Edwin, Lawe Jeff, yang kebetulan ada tugas yang lain. Foto Ruskani ada di sana yang memfasilitasi webinar kita kali ini. Kemudian kepada para pemateri, Bapak Mangedar dari Dinas Pertanian, Saninaku Hendra, dan Lawe Ludiantoni dari AMK ASS, kemudian Pak Supriyatna, hatur nuhun Pak Supriyatna dari Bandung, kemudian Ibu Linga, makasih Bu sudah membagi pengalaman bagi kita, dan pendeta etika tadi Pak Oscar Damanik khususnya andalan kita untuk ekspor ke depan, Mr. Jose ya, Jose Henao dari Kolombia, Mas yang dari Jogja, Mas Martesa, kemudian Pak Rahmat Syakib dari Ditjenbun, dari IFC, kemudian Lawe Hendra Sipayung dari Ditjenbun, terima kasih. Ada tadi saudara kita juga dari Kopi Cimbang, Sinabung, kemudian Profesor Bernatal, Lawe Frans Dabuke yang setia terus, kemudian Lawe Tukot, ya, kemudian Profesor Bungaran Saragi yang menjadi guru agribisnis kita di sini. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita tepat 12.45 WIB. Saya kembalikan kepada Simada acara, Lawe Edwin. Mungkin ada sedikitlah closing statement. Silakan Lawe. Terima kasih moderator Lawe. Terima kasih. Ya, bersyukur sekali nih kita Forum Agribisnis Simalungun. Ucapan terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Semoga acara webinar kita kali ini, tadi Bro Frans membuat catatan-catatan, kemudian Boto Ruskani Sinaga merekam, sehingga apa yang nanti dibicarakan, didiskusikan, disampaikan oleh Bapak Ibu tadi dalam forum kali ini bisa dicatat, sehingga tadi seperti kata Prof. Bungaran Saragi, ada langkah-langkah ya, PR kita yang banyak, tapi saya menggarisbawahi memang kemajuan agribisnis ini memang harus dilihat secara totalitas sistem, harus ada sinergi dan win-win solution. Jadi semua memang harus berpikir win-win. Jadi supaya semua memang merasakan manfaat,
tidak ada yang lose, tidak ada yang kalah, tapi memang bagaimana kita menempatkan setiap para pelaku di agribisnis itu win-win sehingga sustainable, berlanjut terus, tidak berhenti di satu titik. Dan itulah harapan kita sebenarnya dengan forum agribisnis Simalungun ini, mengumpulkan the best brain yang ada di Simalungun, tapi kami bersyukur best brain, masukan-masukan dari wilayah-wilayah lain ya, dari Jawa Barat, dari Gayo luar biasa, dari Bengkulu, bahkan ada dari Kopi Cimbang Sinabung dengan view Gunung Sinabung yang ditampilkan ini luar biasa. Jadi konsep agrowisata itu mengena juga. Jadi lintas sektoral jadinya. Jadi akhir kata kami dari Forum Agribisnis Simalungun mengucapkan terima kasih atas waktu yang kita berikan, sumbang saran dan masukan-masukan. Semoga ini semuanya bermanfaat dan tentunya semakin memajukan agribisnis di Simalungun, tapi untuk Indonesia secara umum, bahkan untuk kemaslahatan bagi semua kita tentunya, khususnya ribuan petani yang tidak ikut di dalam webinar ini. Itu juga merupakan tugas peranan kita sama-sama. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf karena sudah menyita sebagian waktu makan siang Bapak Ibu dan juga waktu istirahat Bapak Ibu. See you next time. Salam sehat untuk kita semua.